Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani. Melanjutkan pertemuan perkuliahan sebelumnya tentang lab akuntansi dasar, kita akan bahas tentang buku besar dan neraca saldo perusahaan jasa. Buku besar, kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Buku besar adalah daftar rekening akuntansi yang digunakan dalam pencatatan akuntansi. Buku besar juga merupakan pencatatan perubahan nominal yang terjadi pada masing-masing akun transaksi atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Rekapitulasi terhadap catatan yang ada di pencatatan jurnal disebut dengan posting buku besar. Jadi, dari pertemuan sebelumnya kita bahas jurnal. Setelah kita jurnal, kita posting, kita catat ke buku besar berdasarkan akun-akunnya satu-satu. Terus penggolongan buku besar ada dua, akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang tercatat dalam neraca, yaitu ada aktiva, hutang, kewajiban, dan modal. Sedangkan akun nominal adalah akun yang tercatat dalam laporan laba rugi, seperti pendapatan dan beban. Fungsi dari buku besar adalah sebagai pencatatan transaksi akuntansi secara benar dan akurat. Yang kedua, fungsinya untuk memposting transaksi ke akun yang tepat. Yang ketiga, fungsinya sebagai penyeimbangkan akun debit dan akun kredit. Kemudian fungsi yang keempat adalah membuat laporan keuangan yang kredibel dan tepat waktu pada setiap periode akuntansi. Bentuknya ada bentuk T, bentuk kontrol, bentuk stafel saldo tunggal, dan bentuk stafel saldo rangkap. Ini bentuk T, yaitu ada dua, hanya ada dalam kolom debit dan kredit. Kemudian ada bentuk kontrol, itu lengkap ya, ada tanggal, keterangan, referensi, biasanya untuk dokumentasinya, debit, tanggal berapa, tanggal lagi, terus keterangan, referensi untuk kredit. Ini untuk posisi kredit, yang ini untuk posisi debit. Kemudian bentuk stafel saldo tunggal. Stafel itu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Kemudian ini ada keterangannya D atau K, itu untuk D atau kredit. Kemudian ada saldonya. Kemudian juga ada bentuk stafel saldo ganda. Saldo ganda itu tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldonya digandakan gitu. Buat jumlahnya ini. Kalau referensi itu biasanya untuk perusahaan kan ada banyak transaksi, jadi ada nomor bukti. Ini menuliskan nomor bukti. Tanggal seperti biasa tanggal, kalau keterangan seperti misalnya penambahan modal, itu ada dokumentasinya. Ntar ini bentuk nomor referensinya, taruh di sini nomor dokumennya. Kemudian kita ke neraca saldo. Neraca saldo itu adalah tahap selanjutnya dari melakukan posting akun dari jurnal ke buku besar. Dilakukan penyusunan daftar neraca saldo. Nominal yang tercantum dalam neraca saldo belum dilakukan penyesuaian. Kegiatan penyusunan neraca saldo meliputi daftar saldo rekening, kemudian daftar piutang, daftar hutang, daftar persediaan, dan daftar biaya yang digunakan. Penyusunan daftar saldo tersebut berguna untuk mengetahui besaran nominal pada masing-masing akun rekening sebelum dilakukan penyusunan laporan keuangan dan untuk melanjutkan proses selanjutnya. Jenisnya itu ada neraca saldo setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penutupan. Ini biasanya dilakukan setelah penyesuaian itu setelah adanya jurnal AJP, ayat jurnal penyesuaian. Kemudian kalau untuk saldo penutup itu setelah jurnal penutup dan biasanya digunakan sebagai saldo awal periode berikutnya. Fungsinya dari neraca saldo adalah pencatatan, koreksi, dan monitoring.
pencatatan, yaitu setiap akun rekening akan dibuat catatannya dengan penyajian yang ringkas. Kemudian ada koreksi, fungsinya sebagai pengkoreksi, yaitu menjadikan evaluasi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi. Kemudian untuk memonitor keuangan dalam perusahaan. Kita lanjut saja ke prakteknya ya. Prakteknya tentang membuat buku besar. Kita harus membuat buku besar itu berarti kita membuat ke satu-satu masing-masing akun, memposting jurnal yang sebelumnya, jurnal umum ke masing-masing akun. Jadi kita paling tidak harus membuat sebanyak ini satu-satu. Ada kas, nanti ada buku besar piutang, ada buku besar peralatan, buku besar aset. Kemudian ini kan contoh daftar akun rekeningnya. Dan ini soal yang sebelumnya saya tempelkan di sini ya. Ini masih soal yang sebelumnya. Kita masuk ya. Saya contohkan sebagai buku besar bentuk T saja kan. Untuk memudahkan, ini debit, ini kredit. Contohnya sekarang buku besar kas. Kita jangan lupa di sebelah kirinya, sudut kiri kita nyantumin judulnya, buku besar apa untuk akun rekening. Buku besar kas, misalnya nanti ada buku besar piutang usaha, kemudian ada buku besar modal di sebelah sini. Kemudian jangan lupa related, itu nomor rekeningnya berapa. Dari buku kas itu nomor rekeningnya 1111. Kemudian kita buat garis, di garis tengah juga, ini debit, ini kredit. Kita balik ke soalnya ya tadi ya. Nih kan ada ya tanggal 8 Agustus, nama rekening statusnya itu adalah kas, posisi jurnal itu di posisi debit ada kas, posisi peralatan ada kas, peralatan di debit, kemudian kreditnya modal. Kas bertambah di posisi debit 800 juta, mohon maaf. Peralatannya 100 juta. Bertambah, kemudian kreditnya itu modal 900 juta. Tanggal 8 Agustus ya. Nih, tanggal 8 Agustus, kas bertambah 800.000. Tadi di posisi debit. Oke? Kemudian di buku besar peralatan kantor, tanggal 8 Agustus, terima modal, peralatan bertambah 100.000. Di sebelah debit. Kemudian modal bertambah tanggal 8 Agustus, di sebelah kredit 900, 800 tambah 100. Ini ingat, ini posisi kreditnya 900 kan, sama seperti jurnal yang tadi. Ini posisi peralatannya dan kas 8 Agustus, peralatan 8 Agustus, kas 8 Agustus 800.000, peralatan 8 Agustus 100.000. Totalnya ini di sebelah debit, kas di sebelah debit, 800 tambah 100, 900.000 tadi di modal ya. Jadi kita harus balance. Biasakan membuatnya, jangan menyelesaikan ini kas, kita cari dahulu semuanya. Mana ya yang ada kasnya? Oh, ini ada kas, ini ada kas, ini ada kas, ini ada kas. Langsung kita buat di neraca langsung semuanya. Tidak baik seperti itu. Ya. Jadi harus satu-satu biar kelihatan.
Kemudian kita masuk ke jurnal yang kedua. Tanggal 15 Agustus kita bayar beban sewa, beban listrik, sama pengeluaran kas. Debitnya beban sewa, debitnya beban listrik, kreditnya kas. Beban sewa 100.000, beban listrik 10 juta, 100 juta, mohon maaf, beban sewa, beban listrik 10 juta. Kemudian kas yang berkurang totalnya adalah 110 juta. Ingat-ingat ya, beban listrik tanggal 15 Agustus, beban sewa 15 Agustus, beban listrik 15 Agustus. Kemudian kas berkurang 15 Agustus 110. 15 Agustus kas berkurang di posisi kredit. Bayar sewa dan listrik 110 total yang tadi. Kemudian kita ke akun beban. Beban sewa 15 Agustus bayar sewa sebesar 100 juta di posisi debit. Kemudian beban listrik di posisi debit 15 Agustus 10 juta. Ya, sudah impas ya totalnya dari 15 Agustus, sama-sama tanggal 15 Agustus ya, kita cek. Ini 10 juta listrik, terus beban sewa di debit 100 juta, total 110. Berarti kita butuh penyeimbangnya, kreditnya harus 110 juga. 110 itu dikeluarkan melalui kas. Di buku kas 15 Agustus di posisi kredit 110. Gitu. Pokoknya kalau buat buku besar, jangan menyelesaikan satu akun, tetapi menyelesaikan per jurnal, per tanggal jurnal. Jadi bikin banyak dulu, baru nanti tinggal diposting. Kalau di manual, ini kan kita lab akuntansi yang secara manual. Jadi pakai kertas dibuat coret-coretan dulu, atau di Excel juga bisa. Kalau di perusahaan itu, atau kita bisa belajar di lab akuntansi komputer ya, komputer akuntansi itu sudah otomatis pindah dengan Accurate, dengan Mayop, itu sudah otomatis pindah ya, jadi memudahkan. Tapi ini dasarnya kan harus paham seperti itu. Buatnya itu adalah dengan satu-satu. Makanya itu saya juga bilang penting untuk membuat ini akun. Dalam jurnal umum kita harus buat akun, jadi kita tahu ininya akunnya kemana saja. Kalau di komputer akuntansi dengan VLOOKUP searching datanya ini udah langsung otomatis pindah gitu. Related ke nanti dia menyesuaikan dengan nomor rekeningnya, dia otomatis akan pindah sendiri gitu. Jadi kunci utamanya tetap harus benar membuat jurnal umum ya. Kemudian kita lanjutkan sampai selesai tadi transaksinya, dan ini sudah saya selesaikan transaksinya. Ingat, posisi debit, posisi kredit. Terus kemudian kita jumlahkan posisi debitnya berapa, posisi kreditnya berapa. Kemudian buku besar kas. Akun kas itu saldo normalnya apa? Saldo normalnya benar adalah di posisi debit. Ini kan posisi debit, ini posisi kredit. Saldo normalnya buku kas adalah di posisi debit. Sehingga taruh di sini debit dikurang kredit, hasilnya harus debit ya, 390. Biasanya ada juga di saldo normalnya seharusnya debit, tapi di hasilnya minus juga bisa. Berarti nanti kita lanjut ke manajemen keuangan, bahwa dia ada ROI, ROA, return cash, rasio keuangannya jelek, berarti untuk nilai perusahaannya kayak gitu ya. Jadi saling hubungan nanti perkuliahan lab akuntansi, manajemen, terus ada pelaporan keuangan, itu berhubungan.
Kemudian kita lanjutkan ke buku besar piutang usaha, seperti itu sama, saldo normalnya di posisi debit. Ini kebetulan dibayar kita terima piutang tanggal 15 September, dibayar tanggal 20 November, lunas. Jadinya saldo normalnya untuk piutang usaha adalah 0. Terus peralatan juga saldo normalnya 100 juta. Kemudian buku kas kendaraan. Nah, untuk hutang usaha, saldo normalnya kan hutang itu di posisi kredit. Nih, posisi kredit, saldo normalnya. Kreditnya 250 dikurang debitnya 250, hasilnya adalah 0. Kemudian buku besar modal, sama modal itu kan saldo normalnya di posisi kredit. Jadi, ini di posisi kredit 900 juta. Ya, tidak ada minus. Kalau misalnya saldo normal di posisi debit kan debitnya 0 dikurang 900 minus 900. Makanya ini saldo nominalnya modal itu adalah di posisi kredit. Jadi kreditnya 900 dikurang debitnya 0, hasilnya 900 juta. Kemudian pendapatan usaha sama, saldo normalnya di posisi kredit. Jadinya tidak ada minus ya, 100, karena kreditnya 100 dikurang debitnya 0, makanya hasilnya adalah 100 juta. Kemudian buku besar beban gaji, saldo normalnya kalau beban di posisi debit ya, debitnya 50, kreditnya 0, makanya posisi saldo normalnya adalah 50 juta. Kemudian buku besar beban sewa, saldo normalnya di posisi debit, ini adalah 100 juta. Kemudian yang terakhir, buku besar beban listrik di posisi debit juga 10 juta. Setelah membuat buku besar, ingat setelah itu kita catat, kita ringkas. Posting-posting tadi di masing-masing akun kita ringkas ke dalam neraca saldo. Jangan lupa kalau membuat semua laporan, sertakan nama perusahaannya, kemudian jenis laporannya, kemudian periode pelaporannya. Ini bentuknya cuma 4 kolom, sederhana, nama rekening, nomor rekening, kemudian ada saldo debit, saldo kredit. Ini masukkan semuanya. Kalau saya terbiasa dengan seluruh akun saya break ke bawah, mau itu ada nanti buku besar yang ada atau tidak ada, di break saja ke bawah, maka hasilnya seperti ini. Dari slide yang tadi kita akun ya, daftar akun rekening, kemudian ini ada kas, nomor rekeningnya 111, kita berapa posisinya? Nah, kita cek saja. Ini dia. Kas, saldonya berapa? 390 di posisi debit. Kemudian ada piutang, posisi saldonya nomornya berapa? 0 di posisi debit. Terus ada peralatan kantor, 100 juta di posisi debit. Kemudian kendaraan di posisi debit 350 juta. Kemudian hutang usaha di posisi kredit 0. Kemudian ada modal perusahaan di posisi kredit 900 juta. Kemudian ada pendapatan usaha di posisi kredit 100 juta. Kemudian ada beban gaji di posisi debit 50. Kemudian ada beban sewa di posisi debit 100 juta. Kemudian ada beban listrik di posisi debit 10 juta. Ini, tadi kan kas di posisi debit 390. Terus piutang usahanya 0. Piutang lain-lainnya nggak ada dalam transaksi buku besar, nggak apa-apa dibuatkan saja. Peralatan kantor di posisi debit 100 juta. Terus kendaraan di posisi debit 350 juta. Kemudian hutang usaha tadi di posisi kredit 0 karena lunas ya. Modal di posisi kredit 900 juta. Kemudian pendapatan usaha di posisi kredit totalnya tadi 100 juta. Kemudian ada beban gaji, beban sewa, beban listrik 50 juta, 100 juta, dan 10 juta. Ini kita totalkan. Hasilnya harus ya
Campai itu harus sama antara posisi debit dan kredit, jadi harus balance. Itu kalau zaman dulu akuntansi itu sampai 50 perak pun dicari karena itu adalah krusial, harus apa sih real ya, pelaporannya tidak boleh ada yang miss sama sekali karena itu menyangkut dengan uang. Jadi demikian tentang buku besar dan neraca saldo. Ada yang mau ditanyakan bisa lewat komen atau WhatsApp pribadi saya. Kemudian mari kita membuat buku besar dan neraca saldo. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga paham semua dan sukses dalam membuat buku besar dan neraca saldo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.